Baik, di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah singkatan dari S, strength, yaitu kekuatan, W, weakness, yaitu kelemahan, O, opportunities, yaitu peluang, dan T, yaitu threat atau ancaman. Baik, jadi analisis SWOT ini adalah sebuah perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan atau proyek ataupun suatu organisasi. Baik, di video ini saya akan membahas satu persatu tentang strength, weakness, opportunities, dan juga threat. Apa contoh-contoh dari keempat analisis tersebut? Baik, langsung saja. Sekarang saya akan masuk kepada bagian yang pertama, yaitu strength. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu strength. Berikut detail penjelasan tentang strength, yaitu kekuatan. Kekuatan yang pertama itu mencakup kemampuan yang unik. Kemampuan yang unik adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Contohnya seperti teknologi yang paten dan juga desain produk yang inovatif. Di sini kita bisa mengambil contoh dari Apple yang memiliki teknologi Touch ID yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Ini menjadikan Apple lebih unggul daripada produk lainnya karena dia memiliki teknologi Touch ID yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya yang kuat ini mencakup keuangan yang stabil, teknologi yang canggih, dan juga sumber daya manusia yang terlatih. Di sini kita dapat mengambil contoh Google yang memiliki sumber daya manusia yang bagus dan juga memiliki teknologi yang canggih. Yang ketiga, ada kemampuan manajemen strategis. Keterampilan manajemen strategis. Keterampilan manajemen yang efektif ini yang pertama yaitu kemampuan pengalaman manajemen dalam memimpin sebuah tim dan mengambil sebuah keputusan. Contohnya, seperti CEO yang dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan juga dapat memimpin sebuah tim tanpa ada suatu halangan. Yang keempat itu ada merek yang kuat. Merek yang kuat ini mencakup yang pertama reputasi yang baik, loyalitas pelanggan, dan juga diakui global. Contohnya kita dapat melihat merek Nike yang memiliki merek yang kuat dan juga diakui oleh global. Ini menjadikan kekuatan bagi Nike yang akan menghasilkan pelanggan yang loyal. Baik, yang kelima, ini ada jaringan. Jaringan ini seperti mendistribusikan produk lebih luas dan juga bekerja sama dengan perusahaan lain. Contohnya, Coca-Cola mendistribusikan produk-produknya lebih luas. Baik, yang kedua, saya akan membahas mengenai weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan ini yang pertama mencakup keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dana, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai. Contohnya itu seperti perusahaan startup yang baru saja beroperasi biasanya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan juga kurangnya fasilitas dan kadang struggle di keuangan. Jadi ini adalah kelemahan yang harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan agar perusahaan dapat mengoperasikan manajemen dengan efektif dan baik dan agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan bijak dan juga tepat. Baik, yang kedua di kelemahan ini ada kurangnya keterampilan manajemen. Kurangnya keterampilan manajemen ini mencakup seperti yang pertama, kurangnya pengalaman dalam manajemen. Yang kedua, komunikasi internal yang buruk. Yang ketiga, tidak dapat memimpin tim dengan baik. Yang keempat, yaitu lambat dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya itu seperti jika suatu perusahaan sering mengganti manajemennya, itu akan berakibat kepada pengambilan keputusan yang lambat dan juga akan terjadi komunikasi internal yang buruk karena seringnya terjadi gonta-ganti manajemen, begitu. Baik,
di kelemahan ini ada juga kurangnya inovasi. Kurangnya inovasi ini seperti ketergantungan kepada produk lama. Yang kedua ada kurangnya dalam menginovasi produk baru. Yang ketiga itu ada kurangnya riset terhadap pasar. Dan yang keempat itu ada tidak mengikuti tren digitalisasi. Tidak mengikuti tren pasar. Baik, contohnya di sini seperti suatu perusahaan yang terpaku kepada produk lama yang dia rasa produk tersebut sangat laris di kalangan masyarakat. Jadi, dia tidak terpikirkan untuk mengupdate produk terbarunya karena dia terpaku kepada produk lamanya. Yang sebagai contoh lainnya yaitu seperti perusahaan yang tidak mengikuti tren digitalisasi. Itu adalah kelemahan yang harus dihindari oleh sebuah perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai analisis weakness ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis opportunities yang artinya peluang. Baik, selanjutnya di peluang ini ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar ini seperti membuka pasar baru, meningkatkan ekspor, dan juga menjalin kerjasama internasional. Contohnya seperti Unilever membuka pasar di negara-negara berkembang. Ini adalah peluang yang dimanfaatkan oleh Unilever agar produknya dapat dikenal oleh masyarakat. Baik, di peluang ini juga ada kemitraan yang strategis. Kemitraan yang strategis ini seperti membeli saham perusahaan lain, menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, dan juga membentuk aliansi yang strategis. Contohnya seperti Google dan Samsung membentuk aliansi kemitraan untuk mengembangkan teknologi Android. Baik, selanjutnya di peluang ini ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi ini seperti perubahan kebijakan pemerintah dan insentif pajak. Maka jadikanlah perubahan kebijakan pemerintah itu sebagai peluang yang dapat kita ambil dan jangan jadikan itu sebagai kelemahan kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai threat yaitu ancaman. Di sini saya akan memberikan contoh atau menjelaskan tentang ancaman eksternal dan ancaman lingkungan Baik, di sini ancaman eksternal itu berupa persaingan. Persaingan dalam pemasaran produk seperti Coca-Cola dan Pepsi terus bersaing dalam pasar minuman. Yang kedua itu ada krisis reputasi. Krisis reputasi ini seperti kesalahan manajemen atau rusaknya merek. Contohnya seperti kesalahan manajemen pada perusahaan Takata. Yang selanjutnya itu ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi ini seperti inflasi. Ini akan berpengaruh kepada keuangan industri. Baik, selanjutnya ancaman eksternal ini ada seperti perubahan regulasi, yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Contohnya, perusahaan rokok memiliki iklan mendapatkan keketatan dalam memasarkan produk dan dalam kemasan. Baik, selanjutnya adalah ancaman lingkungan. Ancaman lingkungan ini seperti bencana alam, yaitu adanya gempa bumi, tsunami, banjir, atau badai. Yang kedua, ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini jika terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ancaman. Saya hanya dapat menjelaskan dua. Sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari analisis SWOT. Baik, sekarang saya akan memaparkan mengenai manfaat dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan agar dapat meningkatkan strategi bisnis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menetapkan tujuan dan mengambil sebuah peluang. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menentukan tujuan dan mengambil strategi yang realistis. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video saya. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.